Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru SMK Pemuda Dawates tahun ajaran 2020-2021. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan, klik subscribe and like di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis online untuk siswa baru SMK Pemuda Dawates. Pagi ini kita akan membahas tentang budaya kerja yang harus dimiliki oleh siswa SMK. Simak baik-baik sampai hingga videonya habis dan jangan lupa subscribe dan like. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu budaya. Apa sih budaya itu? Budaya merupakan sebuah kebiasaan atau nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan sehingga menjadi sesuatu yang biasa yang selalu kita lakukan hingga setiap pada aktivitas kita. Contohnya, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan menggunakan bahasa, cara kerja, gaya hidup, dan lain-lain. Contoh, apabila kita terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tidak terbiasa untuk berbicara yang kurang baik atau bicara kotor, insya Allah nanti dalam keseharian kita akan terbiasa untuk berbahasa menggunakan bahasa yang baik. Kebiasaan bangun pagi yang baik, bangun pagi untuk yang muslim sebelum terbit fajar, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, bangun dengan penuh semangat untuk menjalani aktivitas pada hari itu. Terus untuk kebiasaan cara kerja yang bagaimana yang paling terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik yang akan kita capai pada hari ini. Yang jelas jika kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, kita harus bisa menjadi satu langkah lebih baik daripada hari yang kemarin. Budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan, kekuatan, motivasi yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya inilah yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak SMK yang nanti setelah lulus diharapkan minimal bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan tidak terbiasa untuk menjadi orang-orang yang malas. Boleh cari kerja, boleh, tidak dilarang dan baik, tapi yang paling baik dibiasakan untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri pada tahap pertama. Tidak mengapa walaupun usaha itu mungkin perlu dimulai dari nol dalam usaha yang kecil. Yang penting dengan semangat budaya kerja yang baik dan bagus, insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang baik. Dengan ketekunan yang baik, nanti usaha kamu bisa menjadi lebih besar. Yang penting harus tahan banting, tidak mudah menyerah, itu harus ditanamkan dan juga disiplin. Kira-kira apa sih fungsinya budaya kerja? Budaya kerja memiliki banyak fungsi. Yang pertama, yaitu ikut menentukan integritas seseorang. Maksudnya, meningkatkan nilai seseorang. Dengan budaya kerja yang baik, maka nilai seseorang akan semakin tinggi. Yang menilai siapa? Yang menilai adalah orang lain, bukan kita. Dengan kebiasaan kerja yang maksimal, orang lain akan menilai kita dengan nilai yang lebih baik. Dan tidak memungkinkan membuka peluang untuk kita agar kita nanti dapat
memiliki banyak kolega. Yang kedua, meningkatkan kualitas manusia. Kita akan jauh dari sifat-sifat pemalas. Karena dengan budaya kerja dan kerja, kita nanti akan semakin baik menjadi manusia yang selalu kreatif menciptakan hal yang baru. Yang ketiga, menjamin kualitas hasil kerja. Dengan budaya kerja yang bagus, tidak perlu diawasi dan tidak perlu ada atasan kita, itu akan menjamin kualitas hasil kerja kita sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, memperkuat jaringan kerja. Seperti yang poin pertama saya katakan, dengan kualitas kerja yang bagus, dengan meningkatkan hasil integritas seseorang, ini nanti kita akan memperkuat jaringan kerja. Siapapun yang akan menjadi teman kerja kita, menjadi kolega kita, mereka akan memiliki kepercayaan yang tinggi pada kita. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Maksudnya, dengan kerja yang semaksimal mungkin, dengan kemampuan kita berikan dengan kemampuan yang sangat maksimal, itu nanti akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Karena bagaimanapun pelanggan atau klien adalah raja yang harus kita berikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas kerja. Dengan budaya kerja, kita akan meningkatkan hasil atau produktivitas dari apa yang kita kerjakan. Tidak kurang, tidak lebih, kita akan menjadi lebih inovatif dalam meningkatkan hasil kerja yang selalu selangkah lebih baik atau mungkin jauh beberapa kali langkah lebih baik daripada hasil-hasil yang kemarin. Makanya budaya kerja harus benar-benar ditanamkan mulai dari sejak dini. Ada tiga hal budaya kerja yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu budaya fokus pada proses. Karena tugas kita hanya berusaha dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah terfokus pada hasil. Kita harus fokus pada proses. Karena dengan proses yang baik, dengan proses yang semaksimal mungkin, sebuah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maksudnya, jika kita prosesnya dengan sungguh-sungguh, proses kerjanya dengan sangat baik, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah kita nanti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu budaya berani ambil resiko. Jangan pernah takut dengan resiko, karena setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Baik resiko yang kecil maupun yang ringan. Tapi kita harus pintar-pintar untuk mempertimbangkan resiko yang terkecil, yang dengan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, budaya kerja keras dan kerja cerdas. Karena sudah tidak zamannya kita kerja keras saja, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Di era yang saat ini, kita perlu kerja keras dan kerja cerdas. Jadi dengan otot juga dilengkapi dengan kecerdasan pola pikir kita agar hasilnya lebih bagus. Karena kalau kerja keras saja dengan fisik itu hanya mendapatkan lelah dengan hasil yang kurang maksimal. Tapi dengan kerja keras didampingi dengan kerja cerdas, kita nanti dengan bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal, tidak terlalu banyak buang-buang tenaga. Ada etos kerja unggulan yang harus menjadi dasar pemikiran kita sebelum kita bekerja, agar etos kerja yang kita ciptakan menjadi motivasi yang baik, motivasi yang bagus untuk menjalani proses dengan sangat baik, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang pertama yaitu kerja adalah rahmat. Kenapa kerja adalah rahmat? Karena tidak semua orang mudah mendapatkan pekerjaan. Itu harus disyukuri. Kerja adalah amanah.
amanah atau tanggung jawab yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan. Dan jangan pernah bekerja setengah-setengah karena hasilnya yang tidak bisa maksimal. Selain itu, amanah ini merupakan tanggung jawab kita kepada klien kita, kepada mimpi kita yang ingin menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk itu kita harus punya pikiran, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah. Selanjutnya, kerja adalah ibadah, karena setiap pekerjaan yang kita jalani dengan ikhlas, nggak gerundel, itu merupakan memiliki nilai ibadah yang tersendiri. Kerja adalah seni, makanya itu kita harus pandai-pandai menggunakan otak kita agar kerja kita nanti memiliki nuansa seni bagi hati kita, sehingga kita dalam hati kita tertanam kerja itu ada sesuatu yang mengasihkan, yang menggembirakan, tidak malah menciptakan suatu suasana di hati kerja yang selalu menggerutu dan selalu banyak menuntut. Maka itu kita harus kerja dengan seni agar hati kita selalu bahagia. Kerja adalah pelayanan. Anggap apabila kita memiliki seorang klien, kita anggap kerja adalah suatu pelayanan yang harus kita berikan secara maksimal kepada klien kita, kepada pelanggan kita. Terkecuali kalian jurusan akuntansi maupun jurusan pemasaran, karena setiap klien, setiap calon pembeli, calon nasabah, setiap calon kolega kita, mereka adalah raja yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Kerja adalah kehormatan. Anggap bahwa kita mendapatkan pekerjaan ini adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga dengan baik, dan jangan pernah menghancurkan kehormatan tersebut dengan hal-hal kecil. Contoh, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, padahal nilainya hanya kecil. Hal tersebut dapat menghancurkan kehormatan kita, sehingga kehormatan di dalam dunia kerja sudah kita bangun susah payah bisa hancur dengan suatu hal yang sepele saja. Terima kasih, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jaga pola hidup sehat kalian. Semoga setelah pandemi ini nanti kita lewati, kita segera dapat bertatap muka seperti hari-hari biasanya. Dan ingat, kerja berkualitas memberikan kepuasan batin untuk diri sendiri yang tidak ternilai dan tak dapat dinilai dengan apapun. Ketemu dengan saya di kesempatan lain. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel saya agar kamu nanti dapat memperoleh pemberitahuan untuk materi selanjutnya.